Di dalam Mazmur 150 ayat 1 mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Selamat datang di ibadah MDC Bogor, Depok, dan Tangsel hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tiba saatnya bagi kita untuk menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagi oleh Pastor Lambert. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Kita bersukacita. Hari ini kita bisa kembali beribadah. Di Mazmur 7 ayat 11 berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia adalah pembela kita. Dia akan melawat setiap kita, memulihkan setiap kita. Yes. Mari sama-sama dimanapun kita berada, bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. bertahta atas segala ciptaannya, alam semesta. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia memiliki setiap kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan,
Kami punya Allah yang memulihkan kami. Kami punya Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami datang pada hari ini Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami. Satu-satunya Allah yang bisa kami percaya. Satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan Tuhan. Dan satu-satunya Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Pada hari kami datang Tuhan, dengan beban permasalahan kami. Kami yang ada yang datang dengan sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami Tuhan. Pada hari ini kami percaya Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya pada hari ini kami bisa melihat Tuhan, jawaban untuk setiap permasalahan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan kami yang setia Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Kami nyatakan kepada Allah kami yang setia Tuhan. Dan kami menantikan waktu menjamah memulihkan kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya Allah yang kami percaya. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang selalu kami percaya. Memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari datang ke hadapan Tuhan. Katakan Dia adalah Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu adalah selalu yang terbaik Tuhan. Dan ini waktunya Kau menjamah memulihkan kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau yang kami percaya. Nama Yesus, sumber
sanggup Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami nyatakan Kau besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Kau Allah yang Mari akui di hadapan Tuhan, Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup. Kau Yesus yang selalu membuatku Ajaib Engkau Tuhan. pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Hanya Kau yang layak Tuhan. hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak. Terima segala sembah pujian, hormat dan pengagungan. Nama Yesus, Allah yang membuat kami terpesona, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Engkau Tuhan. Lama-lama namanya sandalala mula baralala muya garalaya labuya nalamaya namaya se. Ya la 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 ya la muya rama ya naja sandalala ya la muya la ya la. Dahsyat dan berkuasa, ajaib dan heran segala perbuatan-Mu Tuhan. Ya rata kala la 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 borata malala la muya ramalaya malaya naya sanalala. Ya la 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 muya la 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 ya la muya raka ya la 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 ya la ma ya la 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 ya la la. Glory haleluya haleluya. Ya la 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 ma ya la muya ramalaya la muya ramaya namaya la la la. Shibarana la 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 muya ramalaya shana la la la. Kami rindu melawat siap kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan Yesus. Lapatarana lalamu lapatarala ya rabu lapalalala ya lamu ya syana lalala. Oh lalalalamu ya ramalama ya syana lalala. Basana malama labu ya lalala. Sumber kekuatan kami, sumber lama-lama sumber pengharapan kami Tuhan. Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu dan Allah yang mau menjamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Nama-nama. Kau ada di sini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan siap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau yang termanis bagi kami Tuhan. Kau yang terlembut, terbaik bagi kami Tuhan. Kamasyara takuran dalam bayal yasyana malana. Kurabatala basyara takara ibaratala.
Kami rasakan lebih dan lebih lagi Engkau menjamah, memulihkan kami pada hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun kondisi kami saat kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti. Dan Engkau Allah yang menjamah, memulihkan kami Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini ada orang-orang yang disembuhkan Tuhan. Ada orang-orang yang dipulihkan, menerima jamahan Tuhan, menerima mujizat dari Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berharap kepada manusia Tuhan. Kami tidak bisa berharap dengan apa yang kami lihat dengan mata kami. Kami hanya berharap pada Engkau, Allah yang sanggup dan Allah yang mau untuk memberkati kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada hari ini. Kami sungguh-sungguh rasakan Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga Tuhan, kami percaya Engkau juga akan berbicara pada setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apa yang akan Dia sampaikan pada hari ini, itu akan menjadi rema bagi setiap kami. Menguatkan kami, memberikan petunjuk bagi kami. Jalan-jalan harus kami tempuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka telinga dan hati kami untuk menerima firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita kembali akan belajar satu tema yang mengingatkan kita kembali bahwa kalau tanpa hal ini kita tidak mendapat penebusan dosa. Ya, tema kita minggu ini adalah living for giving and forgiving. Ya, terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Petrus ini dikirimkan kepada jemaat mula-mula yang ada di Asia Kecil, di mana saat itu mereka hidup dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam tekanan. Ya, seperti layaknya kita hari-hari ini, begitu banyak pergumulan, banyak tekanan, dan mereka mengalami begitu banyak fitnah. Jemaat mula-mula tidak memiliki hak istimewa ataupun hal-hal yang istimewa terkait dengan identitas mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi kaum marginal yang minoritas. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Petrus menuliskan surat ini kepada mereka untuk tetap menguatkan, tetapi di dalamnya ada pengajaran untuk saling mengasihi sebagai saudara seiman. Nah, hal ini yang juga akan kita pelajari, bagaimana kita akan bersikap di saat-saat sulit, di saat-saat kita difitnah, di saat-saat kita mengalami tekanan, di saat-saat kita tidak pede dengan hidup kita. Ini yang Petrus ingin kita belajar hari ini. Ya, tadi di ayat itu dikatakan, marilah kita belajar tentang kasih persaudaraan. Nah, kalau saudara perhatikan di slide pertama, ada bagian yang saya bikin jeda, itu nanti akan saya kasih ya makna dari arti kata sesungguhnya kasih persaudaraan, yaitu kata Philadelphia, ya, yang berarti persaudaraan atau kasih persaudaraan. Sementara yang di bawahnya adalah agapaste atau kata dasar dari agape. Nah, untuk seseorang bisa mengamalkan kasih, dia harus lebih dulu mengasihi saudaranya. Nanti setelah dia mengasihi saudaranya atau Philadelphia ini, dia akan bisa meningkat, mempraktekkan kasih yang lebih lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Philadelphia ini tidak banyak terdapat di literatur luar dari pengajaran kekristenan. Jadi di luar kekristenan,
kata ini tidak banyak tercatat, tidak banyak digunakan. Artinya, kata Philadelphia atau kasih persaudaraan ini lebih banyak digunakan di dalam pengajaran, di dalam Alkitab bagi orang Kristen. Artinya ini merupakan identitas atau karakter orang Kristen. Nah, hanya lebih lanjut dikatakan, marilah kita bersungguh-sungguh mengasihi, yang menggunakan selanjutnya kata agapaste. Ya, karena itu di slide selanjutnya dikatakan dari phileo menuju agape. Sangat tidak mungkin kita mengatakan kita agape dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah terlibat phileo atau Philadelphia bersama saudara seiman kita. Justru untuk bisa mengamalkan kasih persaudaraan ya Philadelphia ini, untuk bisa melakukan jauh lebih baik Philadelphia, ya kita membutuhkan agape. Ya, karena itu penerapannya bagi setiap kita ya dikatakan di sini bahwa untuk mengasihi saudara seiman, saudara dan saya membutuhkan standar kasih yang jauh lebih tinggi, bukan sekedar phileo lagi, tetapi agape, yaitu kasih Allah sendiri. Nah, saudara, Petrus menginginkan semua kita yang membaca suratnya ini memiliki progres, tidak hanya berhenti di Philadelphia, tapi terus maju sampai kepada agapaste, yaitu kasih Allah sendiri. Karena nanti kita lihat, tanpa kasih Allah kita tidak mungkin melakukan semua hal yang diinginkan oleh firman Tuhan. Ya, nah saya mencatat kalau cerita tentang mengasihi, hanya mengasihi sesama itu hal yang biasa. Tetapi Alkitab memunculkan hal yang ekstrim, yaitu mengasihi lawan, mengasihi musuh. Nah, di dalam 2 Injil yang saya akan tampilkan, ini yang akan menjadi bukti waktu seseorang mengatakan dia mengasihi, ya. Nah, apa buktinya? Dia harus mengampuni, lebih dari sekedar mengampuni, dia harus mendoakan, lebih dari sekedar mendoakan, dia harus melakukan apa yang baik kepada musuhnya tersebut, ya. Matius 5 ayat yang ke-44 saya akan lihat, ya, bacakan bagi saudara, ada di dalam ya screen di PowerPoint, dikatakan di sana, kasihilah musuhmu. Saya ringkas dan dikatakan selanjutnya di Matius 5 ayat 44, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kasihi musuh saja sudah sulit, apalagi mau berdoa buat mereka yang menganiaya ya hidup kita. Ini yang tadi saya katakan, kalau hanya sekedar Philadelphia tanpa maju menjadi agape, kita nggak mungkin mengerjakan hal ini. Ya, tuntutan kasih ini terlalu besar, terlalu tinggi secara kedagingan, secara manusia. Waktu kita disakiti, kita dianiaya, yang ada kita akan seperti Daud mengeluh, Tuhan kalau bisa engkau hancurkan lawanku, ya engkau buat mereka tidak lagi melihat matahari. Wah, semua ya sebetulnya balas dendam, ya. Tapi karena kita nggak punya kekuatan yang cukup, kita minta Tuhan yang melakukan itu. Nah, tetapi kali ini kita justru diajarkan mengamalkan kasih persaudaraan melalui menggunakan kasih Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas, supaya kita bisa berdoa, bahkan kita bisa ya memberkati, mengasihi orang-orang yang dikategorikan sebagai musuh kita. Ya, lebih lanjut, Lukas 6, 27 hingga 28 dan ayatnya yang ke-35 ya, di screen sudah tercatat. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oh, yang sering terjadi saat kita dibenci, kita balik membenci. Yang sering terjadi waktu orang membenci kita, kita malah berusaha mencari semua info terburuk yang bisa kita kumpulkan tentang orang itu, supaya apa? Kita balik memburukkan hidupnya, kita balik membawa dan mempengaruhi orang lain supaya ya mendukung kita untuk balik membenci orang itu.
Ini yang terjadi. Tanpa kasih Allah, tidak mungkin kita akan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Jadi sekali lagi saudara, kita butuh kasih Tuhan untuk mempraktekkan ini lebih jauh. Mintalah berkat bagi mereka ya yang mengutuk saudara. Wow, untuk berbuat baik saja sudah sulit, sekarang bukti kita mengasihi, kita harus minta berkat. Berdoa, berkati mereka. Apapun yang mereka sudah kerjakan yang menyakiti hati kita, anggap seperti tidak ada. Terus berkati mereka ya. Selanjutnya berdoa untuk orang yang mencaci kamu. Berdoa untuk orang yang mencaci. Kecenderungannya kita balas mencaci ya, bukan mendoakan. Tetapi hari ini waktu kasih Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, meminta berkat, berdoa, dan ya yang terakhir dikatakan berbuat baik kepada mereka. Nah, berbuat baik ini yang lucu di bawah di dalam penjelasan di ayat yang ke-35 juga pinjamkan dengan tidak mengharapkan kembali ya. Wow. Itu yang harus kita kerjakan. Waktu kita menerima kasih agape untuk mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita tidak hanya tinggal di Philadelphia, tetapi kita harus maju, masuk sampai kepada kasih ilahi, kasih Allah, supaya kita bisa menerapkan semua ya prinsip kasih yang dinyatakan di dalam Matius maupun Lukas. Nah, bagi saudara yang sudah siap untuk menerapkan, untuk mengadopsi ya kebenaran ini, ada upah di ayat yang ke-35 ya. Dikatakan di sana ada ganjaran yang akan kita alami jika kita mengasihi ya musuh kita dengan tulus ya. Dikatakan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Seandainya kita tidak melakukannya, kita kehilangan upah, dan bisa jadi status anak Allah itu belum menjadi bagian dalam hidup kita. Rupa-rupanya untuk menerima status anak Allah, saudara dan saya sudah harus penuh dengan kasih agape, bisa mengasihi musuh secara sempurna, ikhlas ya, dengan ketulusan hati, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Baru kita akan menerima reward ya, dikatakan upah yang besar dan menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Sebab dikatakan Tuhan, Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Waktu ketemu ayat ini saya juga rasanya lucu. Ada ya ternyata ayat mengatakan Tuhan tetap baik loh kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan bahkan orang-orang jahat. Ini teladan yang ajaib bagi setiap kita ya. Tuhan sudah alami. Ada begitu banyak orang yang nggak pernah berterima kasih, bahkan tetap jahat sama Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan ya baik terhadap mereka. Nah saudara, lebih lanjut, Calvin Coolidge pernah berkata, "No person have ever honored for what he received. He was honored for what he gave." Ya, tidak ada orang yang dihormati untuk apa yang dia terima. Ya, dia dihormati atas apa yang dia berikan. Ini tidak semata-mata berbicara pemberian secara fisik, tetapi itu saudara memberi pengampunan. Waktu saudara memberi kebebasan dan saudara membebaskan diri saudara dari semua ikatan-ikatan kepahitan. Minggu lalu baru disampaikan, ya, bagaimana kita terlepas, membebaskan diri dari semua itu. Maka kita yang akan justru dimerdekakan. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita memberkati orang. Semua yang kita kerjakan untuk orang lain itu akan berbalik kepada kita. Kita yang sendiri terima berkat dari apa yang kita lakukan bagi mereka. Ini yang Tuhan ingin atas hidup kita.
Winston Churchill lebih lanjut mengatakan, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Ya, kita hidup dengan apa yang kita dapat, tetapi kita akan membuat hidup ini jauh lebih hidup dengan apa yang kita beri. Ya, jadi luar biasa sekali. Apa yang kita beri itu lebih akan menghidupkan, ya, baik orang-orang di sekeliling kita, tapi saya mau katakan terutama akan menghidupkan diri kita sendiri. Ya, waktu kita bermurah hati, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak bermurah hati. Atau saudara akan menjadi pribadi yang jauh lebih bisa menikmati hidup saat saudara belajar bermurah hati kepada orang lain. Ini yang terjadi. Nah, saya mau kasih satu cerita sebelum menutup. Mungkin saudara pernah baca buku The Rival Team, atau ada yang sudah pernah nonton filmnya karena ini sudah lama. Kisah bagaimana Presiden Amerika Serikat yang terkenal, yaitu ya Abraham Lincoln, waktu dia akhirnya terpilih menjadi presiden di dalam National Convention dari Partai Republik, dia di Partai Republik, dia menetapkan kabinet barunya. Dan saudara tahu isi dari kabinet barunya itu ada 3 atau 4 orang yang sangat amat tidak menyukai pribadinya. Mereka adalah lawan politiknya. Tetapi Lincoln memilih mereka masuk ke dalam kabinet, bahkan mendudukkan mereka di posisi-posisi yang paling strategis saat itu. Salah satunya bernama William Seward, ya. Dia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Saudara tahu nggak, Seward ini benci sekali sama Lincoln. Bahkan dia nggak mau panggil namanya Lincoln tuh Lincoln sebelum mereka akhirnya menjadi satu, ya, rekan kerja dalam kabinet. Seward selalu memanggil Lincoln monkey, monyet, ya. Tetapi Lincoln dengan kebesaran hatinya mengangkat Seward menjadi Menteri Luar Negeri. Selanjutnya juga Salmon Chase, ya, sebagai Menteri Keuangan, dan Edward Bates sebagai Jaksa Agung. Rival-rival politik yang tadinya tidak menyukai Lincoln, yang bahkan berusaha untuk mencari kesalahan, menjatuhkan dia. Tetapi di dalam, ya, Convention Partai Republik tahun 1860 ini, mereka semua dilibatkan menjadi satu kabinet yang memerintah bersama-sama dengan Lincoln. Nah, ini mendapat pujian dari banyak sekali, ya, pengamat politik, karena peristiwa ini akhirnya menghindarkan Amerika dari perang saudara, ya. Dari apa yang saya ceritakan, sebetulnya di Alkitab jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Peristiwa Lincoln ini bahkan menjadi inspirasi. Kita tahu belakangan Presiden Barack Obama melakukannya, Presiden kita Jokowi melakukannya. Saudara masih ingat siapa rivalnya yang sekarang jadi menterinya, ya? Bahkan, ya, Joe Biden, Menteri Amerika yang baru pun melakukannya. Tetapi sekali lagi, jauh sebelum itu, di dalam Alkitab sudah tercatat, ada seseorang yang memiliki begitu banyak sahabat, tetapi seluruh sahabatnya akhirnya lari meninggalkan dan mengkhianati. Nah, salah satu sudah mengkhianati dengan sangat luar biasa. Tetapi, ya, si pribadi ini tetap memilih untuk mengampuni, ya, bahkan memberi tanggung jawab yang besar. Saudara tahu siapa yang saya maksud? Petrus, ya. 3 kali Petrus, penulis surat Petrus yang lagi kita bahas hari ini, pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus tetap berkata 3 kali juga, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah dampak dari pengampunan, dari kasih yang ditunjukkan kepada orang yang tadinya pengkhianat, sekarang menjadi penggembala. Yesus mempercayakan dunia yang adalah domba-dombanya ke tangan pribadi yang dulu mengkhianati hidupnya. Wow, kalau bukan agape, itu tidak mungkin. Dan hari ini kita belajar, ya, bagaimana kita harus menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita. Waktu menyiapkan, ya, materi ini hari Jumat, ya, ternyata renungan yang biasa dikirim oleh Pak Andreas Raharjo, ya, itu juga
menopang apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, dikatakan mengampuni itu sama seperti melepaskan orang dari penjara. Dan ternyata orang tersebut adalah diri kita sendiri. Ya, Bill Lewis Medis mengatakan itu. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Ya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ya, di bagian bawah dikatakan, pada saat kita dilukai begitu dalam, kita akan sulit untuk pulih kembali sampai kita mau mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat yang diberikan ini sangat kuat dan begitu benar. Sebelum kita sampai proses mengampuni, maka semua hidup kita hanya berputar-putar dalam lingkaran ya sakit hati, dendam, pembalasan, dan itu terus yang terjadi sampai saudara memutuskan untuk siap mengampuni, melepaskan semua, maka rantai itu putus dan saudara dimerdekakan. Bukan orang yang saudara ampuni saja alami kemerdekaan, tapi saudara secara pribadi alami kelegaan di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar living for giving and for giving. Ya, hidup mengampuni dan hidup memberi. Ini seharusnya menjadi teladan dalam hidup kita. Kita tadi belajar bahwa hanya Yesus yang sanggup mengampuni, melupakan kesalahan, dan terus kembali memberkati semua kita yang tadinya adalah pribadi-pribadi yang mengkhianati Dia dan terus tinggal dalam dosa. Kalau hari ini Dia masih menerima ya, dan mengampuni saudara, entah berapa kali kita sudah melukai hatinya, entah berapa kali kita sudah mengerjakan hal yang jahat. Ya, kadang-kadang kita hanya terlihat baik di depan orang, tetapi di belakang aslinya kita Tuhan yang sering sekali ya terluka. Ya, di depan orang kita tidak ingin orang itu terluka, tetapi sesungguhnya waktu Tuhan melihat kita, Dia yang terluka. Kenapa? Karena kita tidak hidup transparan, kita tidak hidup seperti layaknya kita yang sesungguhnya. Hari ini kita perlu dari filio masuk ke agapaste. Dari mengasihi saudara-saudara dengan kasih persaudaraan, tetapi menyempurnakan kasih di antara saudara seiman, kita harus progres ke dalam agapaste. Supaya benar-benar tuntutan itu untuk mengasihi saudara seiman secara sempurna dapat kita kerjakan. Kita dapat berdoa buat mereka, memberkati mereka, ya, bahkan bertindak, berbuat kebaikan bagi mereka. Bahkan kalau ada yang meminjam, jangan berharap itu dikembalikan, ya, karena sekali lagi kita dapat kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi mereka dengan kasih yang sejati daripada Tuhan sendiri. Saudara dan saya, hari ini firman-Nya singkat mengingatkan kita, mari jangan biarkan hidup saudara terpenjara dengan semua ya masa lalu dan bahkan hal-hal yang terjadi hari-hari ini itu yang akhirnya mensekat hati saudara, membelenggu kasih saudara. Padahal Tuhan rindu supaya kita tetap memiliki kasih-Nya dan membebaskan segala sesuatu dengan mengampuni dan terus memberkati siapapun mereka yang sudah melukai hati kita. Mari hiduplah dalam pengampunan dan alami kuasa, kekuatan, dan menang dari segala masa lalu, dari segala tekanan-tekanan hidup yang menjadikan kita sulit untuk bisa alami ya kemerdekaan, alami lompatan iman, karena kita masih terikat di dalam perasaan sulit mengampuni. Hari ini saya meyakini Tuhan akan tolong setiap kita, supaya saudara benar-benar dikuduskan, menang atas segala sesuatu, dan jadi berkat dalam memberi pengampunan, juga memberi berkat Tuhan bagi orang lain. Mari kita berdoa. Engkaulah pribadi yang luar biasa, yang sanggup mengampuni, menerima kami kembali, bahkan memberkati setiap kami
Sekalipun kami sudah menjadi pengkhianat, kami sudah menjadi pribadi-pribadi yang menyalibkan Engkau sekian kali, Engkau tetap menerima kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mengamalkan kasih persaudaraan dan juga dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, mengambil kasih-Mu masuk dalam hidup kami, sehingga kami dapat benar-benar mengampuni dengan tulus ikhlas, dapat mendoakan, dapat memberkati, dan melakukan kebaikan, bahkan bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, dapat menerapkan kebenaran-Mu lewat tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan kita juga siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu dan Saudara-saudara bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau melalui OVO dan GoPay. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, kita siap memberi yang terbaik. Dari 1 ayat Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, terima kasih. Luar biasa berkat Tuhan bagi setiap kami. Luar biasa firman-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya kami sedang menabur di tanah yang subur Tuhan. Dan kami percaya benih ini akan Kau lipat gandakan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, dan anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, katakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari ini. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal. Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ayo kita tetap setia dalam mengikuti ibadah. Untuk ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron. Ibadah dapat mulai diakses pada pukul 5 sore pada hari Sabtu di channel kesayangan kita, MDC Bogor Online. Pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah ini.
Bapak Ibu yang terkasih, dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin pada pukul 5:30 pagi dan doa jemaat Rabu setiap hari Rabu pada pukul 6:30 malam. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom dan juga YouTube. Mari Bapak dan Ibu kita semangat berdoa. Bapak Ibu, mari tetap semangat mengikuti kesan. Untuk kesan hybrid sudah dapat diadakan dengan cara online dan juga onsite dengan melakukan prokes. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa melakukan kesan onsite, maka dapat dilakukan secara online. Ayo Bapak dan Ibu, kita terus menjangkau jiwa dalam kesan. Akan diadakan kesan gabungan pada hari Minggu tanggal 28 November pada pukul 7 malam. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya melalui Zoom dengan pembicara Ibu Sivera. Ayo kita semangat dalam mengikuti kesan gabungan ini. Ajak teman-teman kerabat untuk ikut bergabung. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak ini dengan menghubungi kakak-kakak sekolah minggu yang nomornya tertera di layar. Bapak Ibu yang terkasih, akan diadakan webinar via Zoom pada hari Minggu tanggal 28 November pada pukul 10 pagi sampai dengan selesai dengan tema Membangun Komunikasi Sehat dalam Keluarga. Seminar ini akan dibawakan oleh Bapak Jarod Wijanarko. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti webinar ini, silakan menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Kapten Bimo akan menerbangkan pesawat MDC Airlines dengan rute penerbangan Bogor, Depok, Tangerang, Selatan. Kami segenap kru yang bertugas mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk terbang bersama dengan kami. Catat tanggal dan jam penerbangannya, pastikan jangan sampai ketinggalan. Berang-berang bawa kami. Bareng-bareng join yuk. Let's go! Every day that I wake, I open up my eyes. I see the dawning of a day and I'm Setia memberitakan firman Tuhan, apapun keadaannya. Dia yang akan membukakan sesuatu yang bagi kita mustahil menjadi nyata. Kami percaya ada pesan-pesanmu yang lebih lagi kau nyatakan. Bagaimana membuat hobi menjadi peluang bisnis. Tidak disarankan membuat usaha itu berdasarkan cuma perasaan aja. Bikin perencanaan matang. So let's pray that the Holy Spirit will come upon us, upon you as the church in Broga. Help them to run the church according to your will and purpose. Yes, kita akan memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Fall asleep with the hope in my heart that I would live with no regrets, never fold my cards. My dreams on the horizon, no, it's not that far. Reaching up, reaching out, pulling down the stars. Sunrise, you know we only get one life, so what you gonna do with it? Yeah, every day is a miracle. Day is a miracle. Yeah, every day is a miracle. I'm gonna breathe in deep every moment I live. Leave a mark on the world that they'll never forget. Every day is a miracle. Life is beautiful. Every day, every day, every day, every day that we live is a miracle. It's beautiful. Ya, firman Tuhan yang menegur saya berharap firman Tuhan yang sama juga bisa membangun Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan sukacita dan terus nikmati kasih agape yang mengalir dalam hidup kita, supaya benar-benar saudara bisa membuat hidup saudara jauh lebih hidup dan juga hidup orang lain lebih hidup lagi. Terimalah berkat Tuhan.
dan jadilah berkat bagi semua orang. Semoga Allah sendiri menguduskan setiap pribadi kita. Semoga tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sempurna, sehingga kasih-Nya boleh tinggal tetap, dan melalui kasih Allah yang ajaib, saudara sanggup menjadi pribadi yang memerdekakan, tetapi sekaligus memberkati dan mengerjakan yang terbaik bagi semua orang. Karena apa yang saudara kerjakan, itu akan berbalik memberkati hidup saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya, jadilah tenang dan jadilah berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.